Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak pada manusia. Untuk itu persiapkan dengan baik untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sistem gerak pada manusia. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Berdasarkan letak rangka terdiri dari 1. Endoskeleton atau rangka dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Yang kedua, eksoskeleton atau rangka luar adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya adalah pada hewan avertebrata seperti arthropoda dan moluska. Manusia merupakan salah satu contoh rangka dalam atau endoskeleton karena rangka terletak di dalam tubuh. Coba perhatikan gambar rangka pada tayangan berikut. Bayangkan apa yang terjadi apabila kita tidak mempunyai rangka seperti ini. Apa fungsi rangka tubuh manusia? Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Tulang bisa digerakkan karena adanya otot. Yang kedua, sebagai penopang tubuh. Dengan adanya tulang dan rangka, maka tubuh kita dapat berdiri tegak, dapat berdiri untuk menopang tubuh kita. Yang ketiga adalah memberi bentuk tubuh. Susunan tulang yang membentuk rangka ini dapat memberi bentuk tubuh kita, sehingga manusia dapat terlihat tinggi, pendek, berbahu lebar, berbahu sempit, muka bulat, muka lonjong, dan sebagainya. Fungsi tulang berikutnya adalah melindungi bagian tubuh yang lunak, seperti otak, jantung, paru-paru, sumsum, dan lain-lain. Otak pada manusia dilindungi oleh tulang tengkorak. Jantung, paru-paru, hati pada manusia dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Fungsi berikutnya adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Baiklah, sekarang kita lihat satu pertanyaan berikut. 1. Terdiri dari apa sajakah tulang rangka manusia? Jawabannya adalah terdiri dari tulang keras, tulang rawan, ikat sendi atau ligamen. Pertanyaan kedua, kenapa rangka manusia digolongkan endoskeleton? Jawabannya adalah karena letaknya di dalam tubuh, terbungkus oleh otot dan kulit. Berikutnya, apakah perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras? Sebutkan pula contohnya. Jawabannya adalah tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan tidak memiliki saluran Havertz. Tulang pada bayi, contohnya kuping hidung, daun telinga, dan persendian tulang merupakan contoh tulang rawan. Tulang keras banyak mengandung zat kapur, kalsium karbonat, dan kalsium fosfat, serta sedikit zat perekat. Memiliki saluran Havertz yang berisi pembuluh darah yang berfungsi sebagai tempat memelihara kehidupan sel-sel tulang. Terdapat pada hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Macam-macam bentuk tulang. 1. Tulang pipa. Contoh, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki, dan tangan dan tulang selangkah. Tulang pipih, contohnya tulang dada, tulang rusuk,
tulang belikat, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang pendek, contoh tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Termasuk tulang apakah pada gambar berikut? Perhatikan. Rangka tersusun dari tulang tengkorak, tulang-tulang badan, tulang-tulang anggota badan. Perhatikan, kalian harus melengkapi dengan nama-nama tulang pada gambar berikut. A merupakan tulang apa? B disebut tulang apa? C tulang apa? F, G, H, D, E. Kalian bisa menyebutkan satu persatu. Demikian juga dengan gambar berikut. Coba perhatikan, kalian pelajari di buku, kemudian lengkapi tulang A, B, C, D, E, termasuk tulang apakah, kemudian apa nama tulang tersebut. Tulang pembentuk tengkorak. Tentunya tulang tengkorak ini tersusun dari beberapa tulang. Ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang tengkorak belakang, tulang hidung, tulang pipi, kemudian rahang atas, rahang bawah, tulang pelipis, tulang tapis, tulang baji. Tentunya kalian bisa nanti membedakan satu persatu. Baiklah anak-anak, kita perhatikan. Ini adalah gambar tulang belakang. Ada berapa ruas tulang belakang? Dan tulang belakang terdiri atau tersusun dari tulang apa saja? Ada tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, tulang ekor. Masing-masing jumlahnya berapa? Dan keseluruhan ada berapa ruas tulang belakang? Tentunya semuanya ada di buku, kalian bisa mempelajari dengan baik dan harus bisa menghafal jumlah tulang masing-masing yang ada pada tubuh kita. Persendian. Tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian. Ada 3 jenis sendi. Yang pertama, sendi gerak. Yang kedua, sendi kaku. Yang ketiga adalah sendi mati. Perhatikan contoh berikut ini. Sendi putar, sendi engsel, sendi geser, sendi pelana termasuk sendi gerak. Bagaimana dengan sendi-sendi yang menyusun pada tulang tengkorak? Tentunya sendi ini tidak dapat digerakkan sama sekali, maka dikatakan sendi mati. Kemudian bagaimana persendian yang menyusun tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengupil? Bagaimana dengan persendian ini? Juga pada telapak kaki, kalian harus bisa menyebutkan termasuk sendi apa. Berikutnya kita akan mempelajari tentang otot sebagai alat gerak aktif. Perhatikan struktur otot lurik. Apa yang menyebabkan otot tampak lurik? Bandingkan dengan otot polos dan otot jantung. Yang terakhir, kita mempelajari tentang kelainan pada sistem gerak. Ada berbagai macam penyakit dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama, riketsia, terjadi karena kekurangan vitamin D. Kemudian, osteoporosis yang disebabkan karena kekurangan vitamin dan mineral. Artritis adalah penyakit sendi. Lordosis merupakan kelainan
dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Ada lordosis, ada kifosis, ada skoliosis. Kalian harus bisa membedakan satu persatu. Termasuk kelainan apakah pada gambar berikut? Kifosis, lordosis, skoliosis. Baiklah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia disusun oleh tulang, persendian, dan otot. Untuk itu, kalian harus mempelajari lebih dalam lagi tentang tulang. Tulang-tulang akan menyusun rangka. Persendian juga dibagi menjadi 3. Ada sendi mati, sendi gerak, dan sendi kaku. Kemudian otot sendiri dibedakan menjadi otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk itu, tetap bersemangat dalam belajar dan sukses untuk kalian semua. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.